Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai video pembelajaran tentang menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang. Di perusahaan dagang, sama halnya seperti di perusahaan jasa, ada 4 laporan keuangan, di antaranya 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. 3. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca. 4. Laporan arus kas. Yang pertama, mengenai laporan laba rugi. Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Di perusahaan dagang, laporan laba rugi ini isinya mengenai laporan kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Kemudian, laporan ini biasanya berisi mengenai seluruh pendapatan dan beban. Nah, di perusahaan dagang, selain unsur dari pendapatan dan beban, yaitu adanya harga pokok penjualan. Kemudian, untuk bentuk laporan laba rugi, itu dapat disajikan bisa dalam bentuk single step dan multiple step. Nah, perbedaan dari bentuk single step dan multiple step dengan bentuk single step, yaitu laporan yang disusun dengan menggabungkan antara semua penghasilan menjadi suatu kelompok dan semua biaya menjadi dalam satu kelompok. Kemudian, untuk bentuk multiple step, kebalikan dari bentuk single step, yaitu laporan yang disusun secara bertahap antara pendapatan atau penghasilan dan beban. Nah, itu untuk laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang merupakan penjelasan mengenai perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Kemudian, komponen di dalam laporan perubahan modal atau laporan posisi laporan ekuitas, diantaranya ada modal awal, kemudian ada laba atau rugi, dan adanya pengambilan uang pribadi oleh si pemilik. Terakhir, adanya modal akhir. Nah, itu mengenai laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga, laporan neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan di akhir periode tersebut. Kemudian, komponen yang ada pada neraca atau laporan posisi keuangan diantaranya ada aktiva, kemudian kewajiban, dan modal. Dan bentuk dari neraca itu sendiri bisa disajikan dalam bentuk skontro dan vertikal. Perbedaan bentuk skontro dan vertikal untuk penyusunannya, ketika bentuk skontro ini di sini adalah sebelah menyebelah. Nah, di skontro
itu ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva ini menunjukkan sisi debit, terdiri dari akun aktiva. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian sebelah pasiva atau sisi kredit itu terdiri dari akun kewajiban dan modal. Nah, itu adalah penyusunan neraca dengan bentuk sekontro. Dan bentuk vertikal itu adalah penyusunan laporan yang mulai dari akun aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap, kemudian akun kewajiban dan modal itu disusun secara terperinci dari atas sampai ke bawah. Nah, itu perbedaan bentuk dari sekontro dan vertikal yang ada pada neraca. Terakhir, yang keempat, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas, laporan yang menguraikan baik arus kas masuk maupun arus kas keluar, berdasarkan kategorinya. Komponen dari arus kas itu sendiri terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi, kemudian ada juga arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, itu mengenai laporan yang laporan keuangan yang ada pada perusahaan dagang. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.